Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa ka'batul mutawassilin Tajuddin Sayyidi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ilahi man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Betul ya? Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawiya, siapa orang yang ada oleh kebaikan-kebaikan orang yaitu kesalahan, fa kaifa la takunu masawihi masawiya, maka bagaimana mungkin tidak menjadi oleh kesalahan-kesalahannya masawiya, yaitu kesalahan. Wa man kanat haqa'iquhu da'awiyah fa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah, dan siapa orang yang ada hakikat-hakikatnya orang adalah pengakuan-pengakuan belaka, maka bagaimana mungkin tidak menjadi oleh pengakuan-pengakuannya, yaitu pengakuan-pengakuan. Apa maknanya, saudara? Imam Ibnu Athaillah ini di dalam munajat beliau ini mendidik kita bagaimana di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Kalau kata beliau mahasin itu isinya ibadah, salat, puasa, zakat, haji, ngaji, baca Quran, dan seterusnya. Itu namanya disebut mahasin. Apa itu namanya masawi? Masawi itu adalah riya, ujub, harapan-harapan yang lain yang nyelip dalam ibadah, sehingga kata Imam Ibnu Athaillah membimbing kita, duhai Allah, orang yang berbuat baiknya aja masih mengandung kesalahan. Kita sholat duha karena kita punya menaruh harapan biar dikasih rezeki banyak, bukan sebuah ketulusan. Kita tahajud, kita pengen dagangan kita lancar. Kita ngaji, masih ada ujub, masih ada riya, masih ada macam-macam keburukan yang ada pada diri kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang lagi berbuat baik aja masih terselip kesalahan. Kita baca Quran pengen dipuji orang, kita sedekah biar dikata dermawan, dan seterusnya. Itu adalah kesalahan. Orang yang baiknya aja masih salah, bagaimana mungkin kesalahannya kalau itu bukan salah? Benernya aja masih salah. Kita hamba nih ngerjain sholat, masih kita ogah-ogahan, padahal di sana adalah manfaat buat kita. Masih belum tulus di dalam kita sholat, masih ada kesalahan yang ada pada kita.
Sehingga ibadah-ibadah manusia itu tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan. Andai saja kekurangan itu tidaklah menisbatkan bahwa kita tukang ibadah, bahwa kita tukang ngaji, kita merasa kekuatan dari kita merasa kemampuan ngaji, sholat dan seterusnya dari kita, itu aja sudah cukup dianggap sebuah salah di dalam ajaran agama. Dianggap kita ngaji ini kita yang berangkat. Tidak, Allah yang ngasih taufik, ngasih hidayah. Masih ngaku, padahal ini Allah yang kasih kekuatan kita ngaji. Kata Ibnu Athaillah, Tuhan, kita orang ini berbuat baik aja jujur masih terselip salah. Berbuat baik masih salah. Bagaimana mungkin salahnya tidak dikata salah? Sudahlah, pasti salahnya itu adalah salah. Bila benarnya aja masih terselip salah. Bagaimana kita kalau mau kondangan, baju kita milih-milih lama sampai sejam nggak rapi, tapi kalau buat sholat pakai kaos oblong sekenanya, ibadahnya masih tidak tulus, seakan-akan Tuhan nama pengantin, tinggian pengantin derajatnya. Tuhan, orang kaya saya, kata beliau, apalagi kata kita. Kebaikannya adalah salah, benarnya masih salah. Bagaimana mungkin salahnya tidak menjadi salah? Kita ngaji nggak tulus, daripada di rumah anak nangis berisik, mendingan ngaji di Muflihun, tenang, tidur juga nggak ada yang ngomelin. Bener nggak? Tuh kita, fakaifa la takunu masawiyah. Bagaimana mungkin kesalahannya tidak dinilai salah oleh Tuhan? Benernya aja masih mungkin salah. Masih ada riak lah kita, masih ada ujub lah kita, masih ada pengen dipujilah kita. Itu di dalam kebenaran yang kita kerjakan. Bagaimana mungkin pada kesalahan yang kita kerjakan? Jadi zahirnya bagus yang kita kerjakan ini zahir begitu, tapi dalamnya masih banyak kita kekurangannya kepada Allah, masih banyak. Maka kita tidak ada pantas untuk menagih kebaikan-kebaikan Allah, orang kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Zikir aja kita masih pakai tasbih, masih hitung-hitungan nama Tuhan, masih hitung-hitungan begitu, hitung-hitungan. Padahal Tuhan yang ngasih hidup. Itu namanya mahasinuhu masawiyah. Bagaimana mungkin kesalahan yang kita lakukan, kalau itu tidak murni salah, lagi baik aja masih salah kita. Maka Rasulullah SAW membimbing kita habis sholat istighfar. Kenapa itu? Emang habis nyolong? Habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, emang habis nyolong? Dosa apa orang sholat? Sebab khawatir sholat ini kita masih banyak yang kurang dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi astagfirullahaladzim itu maknanya, Tuhan, inilah persembahan yang saya bisa, saya sembahkan. Bila banyak kekurangannya, maafin. Itulah makna ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Bagaimana kita dihadapkan sama dosa-dosa kita yang lain, dosa batin banyak. Wa man kanat haqaiquhu da'awiyah, fa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah.
Orang yang hakikatnya aja itu cuman pengakuan. Betapa pengakuannya tidak menjadi pengakuan. Kita selalu kalau ditanya cinta Allah, yo saya cinta Allah. Itu ngakunya kita itu cinta Allah, dakwaan doang. Belum tulus, belum. Allah kata di dalam kitab Zabur, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza junnal lailu nama anni. Dustalah orang yang mengaku cinta kepadaku bila malam datang dia ngorok. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Bukankah seorang pacar itu pengen berdua-duaan terus dengan pacarnya? Kenapa kita kurang mau? Begitu. Maka pengakuan cinta sama Allah, dakwaan, apalagi dakwaannya, ngaku-ngakunya doang. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah? Merasa kita takut sama Allah. Dengan puasa merasa kita taat sama Allah. Itu dakwah. Orang semuanya dari Allah kok tenaganya. Sehatnya dari Allah, kalau sakit nggak kuat puasa. Allah yang kasih. Ngaku doang kita puasa dari Allah semua. Maka betapa yang lain timbang ngaku-ngaku doang. Kita mengaku saya cinta kepada Allah. Padahal pengakuan itu kalau mau diuji belum tentu. Kita tidak seperti para sahabat-sahabat. Kita tidak seperti para salafus saleh. Apa yang mau kita setor sama Allah? Ya Rabb, ibadah saya aja masih kurang. Betapa kekurangan saya tidak menjadi sebuah kekurangan. Yang benar aja masih dianggap ngaku-ngaku. Betapa tidak pengakuan kita adalah sebuah pengakuan palsu. Begitu kata Imam Ibn Athaillah. Kita banyak ngaku-ngakunya, ngaku orang benar. Baru baca dalail 2 hari aja udah merasa paling mahabbahnya sama Nabi. Itu hanya pengakuan. Kita orang nggak ada apa-apanya. Seakan-akan Imam Ibn Athaillah mengata, kesempurnaan yang saya miliki ya Rabb hanya sebetulnya kekurangan. Saya cuma mengaku kaya, sebetulnya belum. Ada orang bilang kita orang susah nggak terima. Tapi padahal kita masih minta sama Allah, punya mobil 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Apa enggak orang susah yang kayak begitu? Tapi dikata orang susah, enggak mau. Kita banyak ngaku-ngakunya. Wa man kanat haqa'iquhu da'awiyah fa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah. Yang ada pada kita kesalahan, yang ada pada kita dakwaan. Pengakuan belaka. Jauh. Bagaimana mungkin kita sebagai ahli surga, orang perbuatan kita sehari-hari jauh daripada surgawi. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir, wa kaifa la a'zimu wa antal amiru. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa a'zimu, bagaimana mungkin, a'zimu, bagaimana mungkin aku berazam, bertekad ibadah, wa antal qahir, padahal adapun kau yaitu yang menggagahi. Wa kaifa la a'zimu wa antal amiru, bagaimana mungkin aku tidak beribadah, wa antal amiru, padahal adapun kau yaitu yang nyuruh. Apa maknanya saudara? Bila kita sebagai hamba Allah menjalankan satu ketaatan, salat umpama, atau ngaji ni malam, sebenarnya
hakikatnya Allah. Hidup dari Allah, nyawa dari Allah, tenaga dari Allah. Allah. Kita orang ini kayak roda sepeda. Manakala pedal itu digoes, roda itu muter. Kita bisa datang ini karena digoes oleh Tuhan. Maka kita sebagai roda nyampe di Muflihun. Sebetulnya Tuhan. Maka kata Ibnu Athaillah, ilahi kaifa azimu, bagaimana mungkin saya beribadah wong engkau yang menggagahi, engkau yang ngasih tenaga, engkau yang maksa. Kalau engkau gak suruh saya menuntut ilmu, gak menuntut ilmu. Kalau kau tidak suruh ngaji, saya tidak ngaji. Engkau juga sebetulnya karena titahmu. Tapi wa kaifa la azimu, bagaimana mungkin saya tidak ibadah? Kan engkau yang nyuruh. Ini namanya hakikat dan syariat, saudara. Hidup yang baik, kata Imam Ibnu Athaillah, seorang salik tidak lepas dalam hidupnya dari dua hal. Dia harus menyandar kepada hakikat dan dia tidak boleh lepas dari syariat. Hakikatnya kita ngaji Allah. Wong segalanya dari Allah. Tapi syariatnya kita. Karena menjalankan perintah Allah. Maka seorang salik yang benar, muslim yang benar, tidak boleh lepas dalam hidupnya dua hal. Yang pertama, pasrah total kepada Allah. Yang kedua, nurut sama apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Maka andai pun kita nurut, itu sebetulnya antal qahir. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya banyak kelewat, mata a'taka ashhadaka birrah. Kapan-kapan Tuhan memberi kepada Anda, memberi kekuatan ngaji, memberi kekuatan sholat, memberi kekuatan puasa, sebetulnya Tuhan lagi menunjukkan maha baiknya, ngasih taufik sama kita. Kalau Tuhan gak kasih taufik sama kita, kita gak bisa. Maka Allah lah sebetulnya. Tapi kenapa harus ibadah? Karena memang Allah suruh untuk ibadah. Kita sebagai hamba. Kalau bahasa yang lain, betapa saya tidak tidur dengan bini. Kau suruh untuk kita tidur dengan bini. Tapi hakikatnya Allah yang ngasih keturunan. Tapi enggak tidur dengan bini, kita melanggar perintah Allah. Kita enggak berobat, melanggar perintah Allah. Tapi hakikat kesembuhan dari Allah. Bagaimana mungkin? Saya harus bertekad. Gitu. Jadi zahirnya syariat, batinnya hakikat. Inilah seorang sunni namanya. Tidak boleh kita bersandar kepada syariat doang. Enggak boleh. Ibarat anak kita pintar, lalu orang berkata, waduh, dengar-dengar anak bapak ini ranking 1. Kita jawab, siapa dulu babanya? Kalau memang benar siapa dulu babanya, anaknya yang terakhir nggak lulus sekolah. Ada yang bilang, dengar-dengar anak yang terakhir nggak lulus. Mau jawab siapa dulu babanya nggak? Kakak. Nasib, takdir. Yang buruk Tuhan, yang baik kita. Ini salah. Maka sunni itu dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah. Kaifa a'zimu wa antal qahir, akhlak yang baik istislam, pasrah kepada Allah. Wa kaifa la a'zimu wa antal amir, namanya inqiyad li awamirillah. Kita kudu tunduk sama Allah.
Kalau kita nggak tunduk, rugi kita. Allah suruh kita dagang, Allah suruh. Tapi hakikat untung kalau mau jujur Allah, bukan kita yang datengin pembeli. Allah, dia kenal nggak sama kita, dia beli ke warung kita, begitu. Padahal yang dagang banyak itu Allah. Wa antal qahir. Tapi kenapa kita harus buka warung? Wa antal amir, kau yang nyuruh saya usaha. Manusia diwajibkan usaha. Hakikat surga dan neraka itu bayarkan Allah. Kita disuruh tidur sama bini, punya anak atau tidak itu terserah Allah. Kita ngaji, pinter atau tidak terserah Allah. Maka Nabi menyuruh tolabul ilmi faridatun, ngaji wajib, bukan pinternya. Pinter nggak wajib, karena pinter urusan Allah. Yang wajib wa antal amir. Wa kaifal azimu, betapa saya tidak ngaji, kan kau yang nyuruh saya ngaji, tapi pinter dari Allah, begitu. Maka seorang salik itu hidupnya tidak boleh lepas dari syariat, meski sandaran hati adalah hakikat. Yang membuat untung Allah, tapi dagang adalah perintah Allah. Yang memberikan anak Allah, tapi tidur sama bini itu tugas kita. Dan inilah saya jalanin tugas saja, begitu, jalanin tugas saja. Itulah kita orang. Ilahi taraddudi fil athar. Itu yang tadi itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu begitu. Itulah maqam hamba. Taraddudi fil asar yujibu bu'dal muzar. Fajma'ni alaika bi khidmatin tusiluni ilaik. Tuhanku taraddudi fil asar, mondar mandirku pada alam ciptaan. Yujibu bu'dal muzar, yaitu menyebabkan oleh mundar mandirku akan jauhnya yang dikunjungi. Fajma'ni, maka himpunkan olehmu ni akan daku, alaika atasmu, bi khidmatin, dengan berkhidmat, beribadah, tusiluni, yang menyampaikan oleh khidmat, ni akan daku, ilaika, kepadamu, yang menyampaikan akan daku kepadamu. Apa maknanya? Taraddudi fil asar yujibu bu'dal muzar. Allah nyuruh kita ini taat, Allah nyuruh kita ini bertafakur, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita sholat. Mundar mandir dengan sholat ini, alam ciptaan Allah. Mundar mandir membaca alam, membaca kucing, membaca ini, membaca itu, menyebabkan saya ini jauh dengan Allah, terjebak dengan alam. Kita kagum dengan indahnya alam, akhirnya lupa dengan Allah. Laut biru, indah banget. Padahal yang membuat keindahan itu Allah. Akhirnya kita dengan asiknya dengan alam raya menyebabkan kita jauh dari Allah. Di hikamnya itu beliau menyatakan, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw qablahu aw indahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Sesungguhnya alam ini tak ada, yang membuat ada adalah Allah. Siapa yang terjebak dengan alam tanpa melihat Allah, itu hatinya kena gerhana. Maka kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, ilahi taraddudi alal athar yujibu bu'dal muzan. Saya ini kelibet sama alam ya Rab, akhirnya asik dengan dalil, asik dengan alam, kurang asik dengan engkau.
asik dengan sholat, tapi Tuhannya tak hadir ketika sholat. Asik dengan baca Quran, kehadiran Tuhan tak muncul ketika baca Quran. Asiknya kita main ke gunung, kita lupa di sana ada Tuhan. Bagaimana mungkin itu kelapa di atas gunung, tanahnya juga nggak manis, airnya nggak manis, tapi buahnya manis. Kurang kebaca. Pokoknya buka kelapa muda, nikmat. Siapa yang ngasih nikmat? Akhirnya terjebak sama alam. Kita ini asik, lupa sama Allah. Taraddudi alal asar yujibu bu'dal muzah. Bila kita asik dengan alam, menyebabkan kita jauh dari pencipta alam. Hidup kita ini kurang mau akrab dengan Allah. Hidup kita ini kurang mau dekat dengan Allah. Maka Ibnu Athaillah mendidik kita dengan doa fajma'ni alaika. Ya Rabb, tolonglah jangan pakai alam diputar-putar dulu saya ini. Saya langsung aja dah sama Engkau. Biar enggak terlalu jauh mau nyari Allah, kita belajar tauhid. Lihat kitab-kitab tauhid kita. Namanya tauhid dasar. Apa dalilnya wujud Allah? Bumi langit. Bumi langit. Apa dalilnya qidam? Bumi langit. Lewat alam baru ketemu Allah, jauh amat. Pakai muter ke alam dulu. Kenapa enggak ke Allah dulu? Gara-gara ada Allah, ada alam. Begitu. Maka di awal-awal ikam satana baina man yastadillu. Jauh orang yang mengambil dalil dengan bumi menuju Allah, dengan dalil Allah menuju bumi. Begitu. Jadilah kita orang ini sering terjebak sama alam, kurang dekat dengan pencipta alam. Manisnya jeruk, siapa yang ngasih manis? Begitu. Sehingga kita kadang melupakan Allah. Makanan apaan tempe mulu, padahal dari Allah. Bisa jadi kita juga tempe asalnya. Kan kita tergantung baba kita. Mani itu dari apa yang dimakan oleh babanya. Babanya doyannya kangkung, lah kan kita berarti dari kangkung, ya kan. Babanya doyan jengkol, kan kita dari jengkol. Lalu kita menghina makanan tempe mulu, budak nih budak, ini dari Allah. Akhirnya lupa dengan Allah. Taraddudi alal athar yujibu bu'dal muzah. Gara-gara kita berkutat pada alam, akhirnya kita jauh dari pencipta alam. Kurang mau dekat dengan Allah. Mau ngapa kita hidup enggak mau akrab dengan Tuhan? Karena itu ya Allah, tolonglah himpunkan kami dengan Kau. Ibadah yang bisa nyampein saya ke Engkau, nggak usah pakai diputer-puter ke alam lagi dah. Langsung aja saya bisa dekat dengan Kau. Nggak perlu dipentokin dulu. Kan banyak orang yang akhirnya dekat sama Allah nunggu mentok dulu. Kalau kata orang kalau udah mentok berasa. Nunggulah kita masuk dulu penjara habis nyolong. Habis nyolong masuk penjara. Lalu kemudian di penjara kita nangis, dekat sama Allah. Ngapal Quran lah kita di penjara. Tahajud lah. Lo ngapa nunggu begitu-begitu dulu untuk dekat dengan Allah? Terjebak dengan alam. Dekat aja dengan Allah. Mau ada duit, mau tidak. Kalau kita kan enggak. Rajinlah kita ibadah. Kalau dagangan kita menurun. Jadi kita muter dulu ke alam nyari Allahnya. Bini kita ngomel-ngomel, baru kita tahajud. Anak kita bengal, baru kita tahajud. Begitu. Kita diganggu orang, baru kita menghadap sama Allah. Ngapa nunggu alam dulu? Kejauhan dengan Allah. Kok nunggu kita dipentokin dulu sama Allah, baru pengen deket sama Allah? Mau ngapa kita? Nunggu sakit dulu, baru pas udah sakit, ya orang kalau udah sembuh saya mau ke masjid. Ngapa mau Allah kudu nunggu sakit, nunggu sembuh? Fajma'ni alaik bi khidmatin tusiluni ilaik. Udahlah Tuhan, himpunkan saya atasmu dengan ibadah yang bisa nyampein saya kepadamu, nggak usah diputer-puter sama alam-alam berkutat kayak orang filsafat, muter ke sana muter kemari,
akhirnya IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ibadah kagak. Ngomongin Farabi, ini itu. Ngomong apa kita? Udah Allah aja. Begitu. Khidmat sama Allah. Ini penting kita. Begitu. Rugi kita. Maka ya Rabb, beri saya ibadah yang bisa saya sampai sama Engkau. Enggak usah diputar-putar di alam dulu, enggak usah diputar dipentokin dulu, enggak usah ini, enggak usah itu, baru pengen dekat sama Allah. Rugi kita terlalu banyak muter-muter, sebab jalan yang berbelok-belok lama sampai sama tujuan. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang cepat sampai ke tujuan. Kalau belok-belok lama. Dan jalan yang lurus adalah jalannya an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itulah jalan yang lurus. Kita sering nunggu kepentok dulu baru pengen dekat sama Allah. Rugi. Terhijab. Begitu. Surga bagi para sufi, belum akhirat udah dapetin surga. Belum akhirat udah dapetin surga. Para sufi. Satu hari Imam Muhammad bin Aslam dia menangis. Ditanya seorang tabi'in besar, ditanya dia oleh khodimnya, pembantunya, adakah yang hilang Tuan? Kenapa Tuan menangis? Dia nangis terus, tak berhenti-berhenti. Imam Ghazali tulis di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin pada bagian ini, adakah rugi dagang kemarin Tuan? Tidak. Kenapa Tuan menangis? Kata dia, saya kelupaan minum pakai tangan kiri. Sudah durhaka sama Rasulullah. Tolong, ada berapa beras di gudang? Ada 12 ton. Bagi sama fakir miskin buat menebus dosa saya jauh dari Rasulullah. Sampai kayak begitu orang dulu. Kalau kita kan boro sampai 12 ton mah. Nyesel juga kagak. Pakai sendal kiri dulu. Kita keputar-putar kemana-mana. Nunggu mentok baru pengen ketemu Nabi Muhammad. Rugi kita. Jangan kita ya Rabb diputar-putar dulu. Akrab aja sama Nabi. Paham tidak paham kita. Dalail baca. Biar Allah fajma'ni alaik bi khidmatin tusiluni ilaik. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaik. Bagaimana mungkin dijadikan dalil atas adanya engkau dengan sesuatu bumi langit yang dia itu pada adanya yaitu butuh kepadamu. Ya Rabb, saya nunggu ketemu engkau. Harus pakai bumi dan langit? Enggak. Pakai guru? Enggak. Maka kata sufi kalau ketika ditanya, Anda kenal Allah dari mana? Para sufi jawabnya berbeda dengan kita. Wahai sufi, kau kenal Allah dari mana? Mereka jawab, saya kenal Allah dari Allah. Dengan Allah ciptakan saya, ciptakan jagat raya. Ini maknanya Allah pengen dikenal sama kita. Maka Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menciptakan alam raya termasuk kita. Allah. Maka kata Abu Bakar Siddiq, araftu rabbi bi rabbi. Saya tahu Tuhan dari Tuhan. Itulah para sufi-sufi. Enggak mau jadilnya bumi langit. Bagaimana mungkin bumi langit itu Allah juga yang adai? Kok pakai diputar-putar jauh ke bumi langit? Begitu. Bagaimana mungkin dijadikan dalil atas wujudnya Allah bumi langit yang keberadaan bumi langit itu butuh kepada engkau ya Rabb. Saya dalilnya engkau aja dah. Maka dengan adanya engkau, adanya bumi dan langit ini semuanya. Begitu. Kalau bumi dan langit, kalau Tuhan kagak ciptain, kagak bakalan ada. Enggak mau saya mengambilkan dalil bumi langit yang kalau Tuhan kagak cipta, kagak bakalan ada. Dalilnya engkau aja. Karena engkau ada.
maka ada ini. Kebaikanmu lah tanpa saya minta saya ada di bumi ini. Saya sehat. Ya Rabbana, siapa di antara kita yang sebelum tidurnya ngomong dulu, ya Allah saya mau merem. Bini saya katanya demen sama saya, nggak mau juga jagain saya. Tolonglah jagain kuping saya ini biar jangan sampai semut masuk. Tolong ya Rob mulut saya, jangan sampai kecoa masuk. Nggak ada, tapi Allah jaga. Begitu. Kalau kemudian kita nggak mau dekat dengan Allah, kerugian. Mau apa lagi dijadikan dalil? Dijadiin bukti adanya Allah. Orang wujudnya aja butuh sama Allah. Wujudnya kita butuh sama Allah. Maka wujuduna ainul adam. Adanya kita hakikatnya tak ada. Tak ada. Kenapa para sufi tidak berharap surga? Tidak takut sama neraka? Tidak itu. Semuanya makhluk. Bagaimana mungkin mau berdalil sama makhluk? Sama Khaliqnya aja. Allah aja. Cinta Allah. Terserah Allah. Kalau Allah redha mau bila dikata ditaruh di neraka kayak malaikat Malik, maknyus, bisa tidur di neraka. Enggak panas, enggak. Allah redha. Maka bukan nerakanya yang kita takuti, murka Allahnya. Begitu. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaika. Bagaimana mungkin dijadiin dalil atas engkau dengan alam yang adanya alam itu butuh kepadamu. Ayakunu li ghairika minadh-dhuhur ma laysa lak hatta yakuna huwal mudhhira lak. Apakah ada bagi selainmu daripada kenyataan oleh barang yang dia itu tidak ada bagimu sehingga ada dia yaitu yang mendohirkan bagimu? Bagaimana mungkin alam untuk menunjukkan adanya Tuhan? Tuhan yang adain. Udah Tuhan aja ya Rabb. Saya mau engkau aja dah. Engkau aja saya. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaik. Ibnu Athaillah menjelaskan dalam bagian ini bagaimana kita di dalam munajat beliau. Sebetulnya saya ini enggak ada Tuhan. Adanya saya ini karena adanya Engkau. Tolonglah perasaan kehadiranmu terus ada pada diri ini. Dari hidup kita tenang. Ada Allah. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik. Sejak kapan kau hilang sehingga kau butuh kepada dalil bukti yang menunjukkan atas adanya Engkau? Emang kapan Tuhan gak ada sehingga kita harus mencari keberadaan Tuhan? Orang dari dulu Tuhan ada, anta zahir. Tuhan ada. Bukti keberadaan Tuhan banyak. Nggak perlu kita cari tempat buat Tuhan, makhluk aja udah cukup. Ruh di badan kita ini ada nyawa, kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi percaya dengan tandanya kita gerak. Padahal nyawa kita itu apa di pala, apa di dada, apa di jempol kaki, apa di mana? Ada yang bilang nyawa itu ada di darah. Aduh, berarti yang donor darah nyawanya berkurang. Begitu. Katanya nyawanya di jantung. Oh, berarti yang cakap jantung nyawanya 2 dia. Tidak, kita tidak tahu nyawa di mana. Tapi kita percaya kehadirannya. Betapa yang nyipta nyawa kita harus wujudnya tempatnya di mana. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalil yadullu alaik. Sejak kapan kau enggak ada sehingga perlu harus cari-cari bukti keberadaanmu? Orang dari dulu kau ada. Sebelum manusia ada kau ada, sifat kau wujud. Wujud hakiki. Dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Lalu kemudian kita harus mencari keberadaan Tuhan supaya kita mau ibadah. Betapa bodohnya kita.
Orang Tuhan dari dulu sudah ada. Cuman kitanya saja yang kurang mau mencari keberadaan Tuhan, sehingga dianggap Tuhan itu tak ada. Kalau ujian banyak aja baru, ujian saya berat nih Tuhan, baru nyari Tuhan. Kemarin kemana? Tuhan itu selalu ada. Kitanya yang sering kabur-kaburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitanya yang sering-sering menjauh dari Allah. Wa mata ba'udta hatta takunal asaru hiyallati tusilu ilaik. Sejak kapan kau menjauh sehingga menjadi oleh alam ciptaan ini adalah yang menyampaikan kepadamu. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini dekat, sedekat urat leher. Tuhan itu dekat. Sejak kapan Tuhan jauh sehingga kita harus mencari bukti keberadaan Tuhan harus dengan alam, harus diuji dulu dengan sakit baru berasa Tuhan ada dan kita butuh bantuan. Dari dulu juga Tuhan udah bantu kita, kitanya aja kurang mau dekat sama Dia. Tuhan itu dekat. Prosedur kita menuju Tuhan yang jauh. Pakai nunggu dipentokin dulu baru ingat sama Allah. Nunggu kita bermasalah dulu baru cari solusi sama Allah. Kalaulah kemudian kita itu sadar, Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Kitanya yang tidak berasa kehadiran Tuhan pada kita. Kitanya tidak berasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hembusan nafas kita menunjukkan adanya Allah. Kalau ditahan oleh Allah, udah is dead kita. Lalu kemudian kita harus mencari-cari Tuhan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Orang Tuhan jelas. Kenapa kita harus menjauh mencari Tuhan? Orang Tuhan ada. Wa mata ba'udta hatta takunal asaru hiyallati tusrilai. Sejak kapan kau Tuhan jauh? Dikata Tuhan duduk di arsy. Arsy itu di atas langit. Duduk di arsy. Bagaimana itu kalau duduk? Arsy itu selangit, kita teriak aja nggak nyampe. Bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Bagaimana dengan ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib? Bagaimana dengan ayat huwallazi fis sama'i ila wa fil ardi ila? Orang Tuhan itu dekat, kitanya yang menjauh dengan Tuhan. Tuhan udah cari-cari kita di kelompok orang yang baca Quran sehari sejuz, kagak ada kita. Dicari di kelompok orang yang tahajud tiap malam, kagak ada kita. Tuhan udah nyari kita, kitanya aja yang menjauh sama Allah. Lalu kemudian kita mau menggugat kebaikan Allah yang dari dulu baik sama kita. Apa enggak berasa adanya kita ini karena adanya Allah? Tiap hari Allah berikan kita kebaikan-kebaikan lalu dianggap Tuhan kita jauh. Maafin Tuhan atas kelemahan kami dalam bertauhid ini yang masih keliru kepada Engkau. Wa mata ba'udta hatta takuna al-athar hiya allati tusilu ilaik. Sejak kapan kau jauh sampai kudu lewat alam dulu baru ketemu Engkau? Setelah saya melihat laut baru melihat adanya Engkau. Saya melihat buah apel yang manis. Dari mana datangnya manis baru ketemu adanya Allah. Dari dulu Allah ada sebelum adanya apel yang manis. Pohon kelapa yang ada di Pulau Tunda, yang ada di Pulau Pramuka, sekelilingnya air, asin semuanya, tapi buahnya manis. Dari mana itu manis? Kita harus nyari lewat alam dulu baru percaya adanya Allah. Allah dari dulu dekat, kitanya yang menjauh sama Allah. Nunggu kepentok. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza masahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dasar manusia, kalau saya kasih nikmat jauh dari saya, kemana-mana dia nyampe, dapat nikmat. Tapi kalau kemudian mendapat musibah baru doa panjang lebar nyari saya. Emang dari dulu saya kemana? Wa idza an'amna 'alal insan,
a'rada wa na'a bi janibihi wa idza masau syarru kana ya'usa. Mau kemana kita? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Dasar manusia, kalau dikasih nikmat baru emang Tuhan maha baik. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika dagangnya merugi, di mana kebaikan Tuhan? Orang Tuhan dari dulu dekat, kitanya saja yang menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian besar. Ahlud dalil yastadilluna bis-sun' 'ala sani'. Orang-orang yang pakai dalil akhirnya mencari alam baru ketemu Allah. Itu di pasar Minggu. Ada pohon duren, sebelahnya pohon cabe. Duren manis, cabai pedas, airnya sama, tanahnya sama. Dari mana ini? Baru ketemu Allah. Ngapa pakai diputar ke alam dulu baru ketemu Allah? Wa mata ba'uda, emang sejak kapan kau enggak ada? Sehingga ketika ketemu cabai dan duren baru sampai kepadamu. Ini betapa jauhnya saya dengan engkau ya Rabb. Begitulah Imam Ibnu Athaillah mendidik kita supaya kita faham betapa Allah itu dekat. Cuman masalahnya kita yang menghijab diri daripada Tuhan. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiban wa khasirat safqatu 'abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Ilahi, duhai Allah, amiyat ainun, buta oleh mata kalbu, la taraka 'alaiha raqiban, yang tidak memandang akan engkau atasnya, raqiban, yaitu akan yang mengawasi, wa khasirat safqatu abdin, dan merugi transaksinya hamba, lam taj'al lahu min hubbika nasiba, yang tidak menjadikan oleh engkau baginya dari kecintaanmu nasiban, akan bagian. Ibnu Athaillah, saudara, di dalam munajat ini memberikan pemberitaan kepada kita, bukan nyumpahin, bukan maknanya Ibnu Athaillah moga menjadi picek, moga menjadi buta mata, bukan, tapi memberikan gambaran bahwa mata itu ada dua, ada ainul zahir, ada ainul batin. Ainul zahir namanya basar, ainul batin namanya basirah, mata kalbu. Kata Ibnu Athaillah, mata kalbu buta. Siapa? Orang yang tidak berasa Tuhan awasi dalam hidupnya. Sampai kudu ada CCTV, sampai kudu ada raqib, kudu ada atid yang nyatet. Padahal Tuhan lihat. Huwal alim, dia tahu segalanya. Kenapa enggak cukup pengawasan Allah sehingga kudu diawasi oleh segalanya? Bagi mereka para sufi sudah cukup pengawasan Allah sehingga dia tidak berbuat kepada maksiat, maka mata kalbu yang tidak memiliki sifat muraqabah namanya mata kalbunya buta. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Dulu ada orang namanya Ahmad, didemenin oleh gurunya Syekh Hasan. Di dalam kelasnya itu ada 40 murid. Ahmad ini sangat dicintai oleh gurunya Syekh Hasan. Maka dicemburuilah Ahmad oleh murid yang lain 39. Ini guru pilih kasih. Akhirnya gurunya tahu bahwa dia dianggap pilih kasih. Lalu gurunya beli ayam 40 ekor.
dari koceknya dia. Lalu kata gurunya, wahai murid-muridku, ini ayam semua udah pada pegang? Sudah guru. Tolong ayam ini dipotong di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun ya. Besok pagi dibawa. Maka ada yang motongnya di kali, ada yang motongnya di kamar, macam-macam. Besok datang ke sekolah, lalu kemudian ditanya oleh gurunya, murid pertama, Udin, ya, motong di mana? Ayah saya udah berangkat ke kantor, ibu saya ke pasar, nggak ada siapa di rumah, jadi motong nggak ada siapa-siapa tuan. Itu guru. Terus saja, motong di mana? Di kali, nggak ada orang. Motong di mana? Di gunung. Tinggal satu murid yang ke-40, ayamnya masih utuh, yang namanya Ahmad. Ditanya sama gurunya, diomelin, Ahmad kau kagak denger? Mohon maaf guru, saya dengar. Kenapa ayammu utuh? Yang lain pada mati tuh semuanya. Kenapa kamu utuh? Apa kau enggak dengar perintah saya? Dengar. Lah kenapa utuh? Syarat guru susah. Kata guru, ini ayam disuruh dipotong, kagak boleh dilihat oleh siapapun. Saya mau motong di kamar, bapak saya pergi ke kantor, ibu saya ke pasar, tapi Allah lihat guru. Saya potong di kali, Allah lihat. Saya potong di sumur, Allah lihat. Saya potong di gunung, Allah lihat. Susah. Maka kata sang guru, Syekh Hasan, ini yang menyebabkan saya cinta nih sama si Ahmad. Karena dia memiliki muraqabah, merasa dikontrol oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Itulah Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, amalannya dari umur 7 tahun. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Allah bersamaku, Allah menyaksikan gerak-gerikku, Allah memandangku. Kata omnya daripada Sahal bin Abdullah At-Tusturi, adakah orang yang berasa kehadiran Tuhan mau berbuat maksiat wahai Sahal? Tidak ada pamanku. Karena itu jangan kau kotori dirimu dengan maksiat. Sebab orang bermaksiat itu amiyat ainun la taroka alaiha roqiba. Orang yang maksiat itu mata kalbunya buta, dipikir Allah kagak lihat, sehingga dia mencuri. Orang mukmin yang imannya benar yakin Allah memandang, Allah mengetahui, Allah melihat dengan sama dan basornya, mendengar, melihat. Apa enggak cukup dengan Allah melihat sehingga terus harus ada CCTV? Muslim tak perlu CCTV, sebab di kalbunya sudah ada basirah, CCTV yang disebut muraqabah. Inilah yang disebut maqamul ihsan, yang kata Nabi di dalam hadis Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tara fa innahu yarak. Walaupun kau tak lihat Allah, Allah terus melihat engkau. Wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasibah. Satu transaksi bisa untung bisa rugi, tergantung bagaimana dia cara bertransaksi di dalam hidupnya. Bila mana manusia pengen dapetin untung, maka di dalam kehidupannya dia harus menjadikan hubbullah sebagai modal di dalam berbisnis dengan Tuhan. Kecintaan kepada Allah harus dijadikan dasar di dalam ibadahnya dia. Kenapa kita puasa? Allah yang nyuruh. Kenapa orang pada tidak puasa siang hari? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang punya iman yang diundang. Itu namanya undangan. Maka yang tidak diundang tak keburu untuk ibadah. Ramadan bukan Ramadan karena enggak ada alladzina amanu. Dan bukan sekedar iman taklid, bukan sekedar iman ma'rifat, tapi iman di sini nih adalah iman ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dan maqamul fana. Baru dia bakal mendapatkan kenikmatan.
wa khasirat safqatu abdin, rugi transaksi seorang hamba yang bila cinta kepada Tuhan tidak dijadikan modal dalam berbisnis dengan Tuhan. Kenapa kita ibadah? Jangan surga, tapi hubbullah. Ini modal utama, mahabbah. Mahabbah ini dijadikan modal. Sebab apa? Kalau bukan mahabbah, sebab begini saudara. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illal mahabbah. Amalan kita ini bisa diterima, bisa enggak. Salat kita ada riya, enggak diterima. Puasa kita karena ada pengen dipuji, bisa dengan ujub, bisa enggak diterima. Illal mahabbah, kecuali mahabbatullah. Maka ada surat Kahfi yang menarik. Dalam surat Kahfi itu berbicara anjing Ashabul Kahfi, dan ini yang digarisbawahi oleh Allah. 3, 4 dengan anjingnya, 4, 5 dengan anjingnya, 6, 7 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Poinnya anjing terus. Poinnya. Jumlah Ashabul Kahfi berapa? Enggak penting. Anjingnya yang penting. Kenapa surat Kahfi suruh dibaca oleh Muslim? Sampai Syekh Nawawi Banten menyuruh di dalam Thimarul Yani'at 3 kali malam 3 kali siang kalau Jumat. Kalau nggak kuat sekali malam sekali siang. Kalau nggak kuat separuh malam separuh siang. Kenapa? Mahabbah. Maka mahabbah anjing ini kepada ulama menyelamatkan. Wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Rugi manusia, apalagi yang aku hamba Allah, bila mahabbatullah nggak dijadikan modal dasar dalam hidupnya. Kata Ibnu Athaillah, mahabbah anjing. Apa tuh anjing tuh? Jadi innal mahabbata tarfa'u maqamaka maqamal muhibbin hatta walau kunta qalban. Sesungguhnya cinta itu akan meninggikan derajat kita pada derajat orang yang dicintai Tuhan, meskipun kita kelasnya adalah anjing, apalagi kelas manusia. Mahabbah. Maka mahabbah itu yang dijadikan modal. Imam Syafi'i, walaupun Ramadan, Imam Syafi'i jujur, bisa dibuka di dalam Manaqibus Syafi'i Imam Baihaqi. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tawadid Ta'sis tentang Imam Syafi'i. Hampir rata seluruh ulama ahli sejarah menulis Imam Syafi'i itu kalau udah Ramadan, Quran tamat sehari 2 kali dalam sholat. Di luar sholat jangan tanya. Selama Ramadan 60 kali khatam dalam sholatnya doang. Sehari 2 kali khatam dalam sholat. Di luar sholat jangan ditanya. Tapi yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk menuju kepada Allah, mahabbah. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Uhibbus salihin, mahabbah ya Rabb, yang saya jadikan modal, saya cinta orang soleh. Walastu minhum, saya ini bukan orang soleh. Imam Syafi'i yang baca Quran 60 kali khatam dalam 1 Ramadan ngaku belum soleh. La'anli an anala bihim syafa'ah, moga-moga aku dengan mahabbatus salihin aku dapat syafaat dari mereka. Maka kata Ibnu Athaillah bilang, wa khasirat safqatu abdin, rugi transaksi seorang hamba yang mahabbah tidak dijadikan modal. Mahabbah itu ringan, tapi mahabbah turisul ma'iyah,
Mahabbah itu mendatangkan kebersamaan. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'a. Mahabbah itu begitu. Maka jadikan mahabbah Allah ini menjadi dasar kita. Kita ibadah karena kecintaan kepada Allah. Allah cinta sama ibadah. Bukan surga, bukan neraka. Mahabbah. Quran bilang berbicara mahabbah, yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allah cinta kepada sahabat. Sahabat Nabi pun mencintai Allah. Sahabat itu cinta sama Allah karena Allah cinta. Kalau Allah cinta, akan memberikan kita hidayah. Dari hidayah Allah berikan kita taufik. Dari taufik Allah berikan kita kemampuan ibadah. Maka kita ibadah itu karena ada cinta Allah sama kita. Maka kita kuat ibadah. Jadikan itu mahabbah modal, kata Ibnu Athaillah, dalam hidup kita. Jangan gak mahabbah, rugi. Mahabbah rugi. Sama orang ngaji kudu demen kita. Ada cerita menarik dalam kitab An-Nawadir Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qulyubi. Dari Ka'bul Akhbar hadisnya. Jadi ada orang amalannya, amal baik sama amal buruk, banyakkan amal buruk. Sehingga dia dihukumlah oleh Allah masuk neraka. Disuruh malaikat Zabaniyah seret ke neraka. Cerita panjang sambil ujungnya. Ditanya ini orang, sudah mendekati neraka. Atuhibbu aliman. Apakah kau mahabbah kepada ulama? Dijawab sama dia, lah, enggak. Karena di akhirat adalah kejujuran, sehingga cinta sama kiai. Enggak. Sudah hampir di bibir neraka. Malaikat Jibril disuruh tanya lagi sama Allah. Allah sih Maha tahu. Tanya, atuhibbu man yuhibbu aliman. Apakah Anda cinta kepada orang yang cinta sama kiai? Ente cinta enggak sama orang yang cinta sama ulama? Dijawab sama dia, iya, saya cinta. Saya punya tetangga rajin ngaji, saya demen sama dia. Sama kiai saya enggak demen, tapi sama dia saya demen. Tetangga saya rajin ngaji, saya demen sama dia. Saya tidak demen sama kiai, tapi sama dia saya demen. Apa kata Allah maka Jibril? Ya Jibril, adrikhu wa khud yadahu wa adkhilhul jannata bisyafaati. Jibril tuh orang susulin, jangan sampai nyemplung ke neraka, tolong seret dia bawa ke surga, sebab dia cinta sama orang yang ngaji. Sama kiai nggak cinta, sama yang ngaji. Ternyata mahabbah itu menyelamatkan. Zaman dulu Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang di kampung, Bahjatun Nazirin kitabnya itu, ditulis tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada orang di kampung udah mati masih berteriak di kuburan itu, ampun-ampunannya kedengaran orang sekampung, ampun, ampun, ampun. Disiksanya tuh kedengeran orang sekampung. Orang sekampung gak bisa beribadah, tidur gak bisa. Malam meraung-raung, siang malam, udah seminggu. Keganggu mau tidur gak bisa, berisik banget. Udah pegel. Syekh Abdul Qadir Jilani ngajar ke situ. Di kampung itu. Orang pada ngadu. Kasus di Baghdad. Moga kita dikasih rezeki luas oleh Allah, kita ziarah ke Baghdad. Di Irak itu banyak makam mauliyah. Di Baghdad Syekh Abdul Qadir Jilani, Ma'ruf Al-Qarhi, Sari Sakoti, Junaidi Al-Baghdadi. Di Najaf Abu Hanifah, terus Imam Husain badannya, dan banyak. Amali juga ada ya. Moga kita bisa berziarah kepada para ahbabillah, wali-wali Allah ini. Syekh Abdul Qadir Jilani
Dibilang, Tuan Syekh, tolonglah doain itu orang. Masalah siksanya hilang apa enggak itu nomor 2 deh. Yang penting gak ada suara kedengaran kuping aja ngeganggu banget. Ini gak bisa kerja, gak bisa tidur, gak bisa makan kami nih. Tolonglah doain. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu siapa yang meninggal? Orang kampung kita. Ya Allah, masih di dunia nih, kedengeran siksanya, apalagi di neraka. Kami gak bisa ibadah, gak bisa makan, gak bisa tidur. Tolonglah doain. Paling nggak suaranya nggak kedengaran kita. Kalau bisa biar hilang, kasihan dia. Kata Abdul Qadir Jilani, itu orang pernah duduk nggak di majelis saya? Kata Abdul Qadir Jilani. Dijawab oleh hadirin, belum pernah. Kemudian itu ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, itu orang cinta nggak sama saya? Kata yang hadir, saya nggak tahu, tapi ada kakek-kakek ngaco. Menurut saya cinta kayaknya, menurut saya. Lalu kemudian ditanya, yang lain protes, dari mana kau tahu? Dia nggak pernah duduk di majelis ilmu. Dari mana kau tahu itu orang cinta? Sebetulnya kalau cinta urusan batin. Cuman pernah nyebut nama Syekh. Bagaimana ceritanya? Ceritain. Satu hari Syekh ngajar bersama murid-muridnya lewat di kampung kami. Naik kuda kala itu Syekh. Muridnya naik kuda juga. Akhirnya berderu tuh suara kuda dengan debu. Karena padang Sahara yang berterbangan. Dia keluar dari rumahnya. Saya ada di depan rumah karena saya bertetangga sama dia. Waktu keluar dari rumah, dia bertanya sama saya, itu apa itu? Suara berderu itu. Kata saya, itu Syekh Abdul Qadir mau ngajar bersama murid-muridnya. Sekarang kayak motor tuh kan berisik tuh, wing-wingnya itu. Apa namanya itu? Sirina. Itu begitu. Saya bilang itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia bilang begini, oh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia nyebut tuh nama engkau. Oh Syekh Abdul Qadir Jilani. Masalah cinta urusan batinnya, tapi dia nyebut. Menurut saya sih demen. Komentarnya begitu. Sekali. Kata saya, baik. Demi dia pernah nyebut nama saya, ya Rab, angkat adab dari dia. Hilang. Cuma nyebut nama Syekh dong. Waliullah begitu sekarang. Maka mahabbatus salim jadikan modal. Nabi Yusuf alaihissalam di ujung ayatnya. Yusuf tuh orang yang paling kaya raya, ganteng gak ada lagi. Nggak ada lagi orang yang paling ganteng sedunia di zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang namanya penyanyi India, siapa tuh? Ya Serokan. Kalah gantengnya, jauh aman Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng, kaya, pejabat. Siapa yang gak dekat sama Nabi Yusuf? Tapi dari seluruh kenikmatan hidup, tidak ada yang dibanggakan. Kekayaannya enggak dijadikan jalan buat dekat sama Allah. Jabatannya enggak, gantengnya enggak, tapi yang ditangis setiap malam, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Tuhan, mahabbah kepada orang soleh yang menjadi modal saya untuk jumpa dengan Kau. Itu begitu. Makanya Ibnu Athaillah mendidik kita, wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Maka mahabbah kepada Allah harus dijadikan dasar buat kita. Cinta tidak boleh hilang. Kita ngaji karena cinta Allah. Ini cinta Allah. Biar kita lebih akrab dengan Tuhan, maka kita ngaji.
Jadikan itu modal kita, mahabbatullah. Ya, ibadah kita berapa? Kita berbagi masih hitung-hitungan untung dan rugi. Sholat kita masih hitung-hitungan lah timbang sunat. Tarawih 8 aja, sunat ini gak wajib, masih hitung-hitungan. Wis mahabbah aja yang dijadikan modal. Ini sebetulnya uraian, belum haknya uraian, karena ini kan kalam aulia yang bening jiwanya, yang tinggi. Siapa kita yang berlumuran dosa membedah kalamnya Ibnu Athaillah yang begitu tinggi. Tapi ini penting untuk kita baca. Ngadu sama Allah, saya modalnya cinta aja ya Rabb, nggak adalah yang lain, cinta aja yang saya jadikan modal untuk berjumpa dengan kau. Mahabbah, banyak hadis-hadis tentang mahabbah. Jadi innal hubba yarfa'u maqamaka ila maqami man tuhibbu hatta walau kunta asiyan. Cinta itu meninggikan kedudukanmu, disamakan dengan yang dicintai meski kau berlumuran dosa. Mahabbah. Kenapa kita ziarah ke wali-wali Allah? Mahabbah. Mahabbatus sholihin. Hatta walau salah masih diterima sama Allah. Salah. Mahabbah nih salah. Di Mesir dulu ada kuburan rame orang pada ziarah, baca Yasin, baca ini macam-macam. Minta qabul. Minta dagang laris, Allah kasih laris. Seorang aulia daripada muridnya Imam Ibrahim Ad-Dusuqi. Moga kita ada rezeki luas, kita ziarah ke Imam Dusuqi, Dusuk Mesir nih, dekat Manufia. Itu dibilangin, yang ente ziarah ini siapa? Wali gede. Kata ini aulia, bukan, ini kuburan sapi. Gali aja kalau gak percaya, tapi manjur. Mahabbah ente ama aulia, hatta ente salah Allah masih terima. Begitulah mahabbah. Ente digali sekuburan sapi, tulang sapi. Ini bagaimana? Tidak mengapa. Mahabbatul aulia menyelamatkan. Tuh begitu saudara. Maka modal kita ini, kita cinta aja, mau cinta aja. Cinta aja. Dan jangan kita milih-milih. Ulama cinta tuh mau seorganisasi dengan kita, mau tidak seorganisasi dengan kita. Mau kita udah kenal dia, ngaji di majlisnya, mau belum, pokoknya kalau ulama cinta aja. Sebab apa? Nabi bilang, kata Nabi, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Udah muliakan aja ulama dah. Cinta aja ulama dah. Kita mau kita udah ngaji mau belum, hormat aja mau dapat. Sebagai mahabbah. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah abrar. Hatta Imam Khumaini yang terkenal Syiahnya, belum pernah kami dengar beliau mencaci maki Imam Khumaini. Hatta itu Syiah. Tidak ada. Imam Ghazali yang mendidik. Imam Ghazali itu paling keras mencaci maki ulama dunia, tapi tidak ada satu orang pun ulama yang disebut namanya di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Abdul Wahhab Asy'arani yang ngarang kitab Tanbihul Mughtarrin tidak pernah menyebut nama orang meski dia dizalimi berkali-kali. Mahabbah ini yang dijadikan modal di dalam hidup kita. Mahabbah ini menyelamatkan saudara. Mahabbah wis cinta ayah. Sebab kata Ibnu Athaillah, wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasibah. Segini aja dah ngajinya, minta redanya, gak telat. Wallahu a'lam.